Asteroid yang sampai ke planet kita nggak selangka yang kita bayangkan. Sekitar 17.000 asteroid menyambangi kita setiap tahun. Bahkan kamu mungkin pernah melihat setidaknya satu kali dalam hidupmu, misalnya kalau kamu melihat bintang jatuh. Bintang jatuh meninggalkan ekor yang terang di belakangnya saat melintasi atmosfer bumi. Tentu saja bintang jatuh hanya terlihat indah di langit. Jika berhasil menyentuh tanah, akibatnya akan sangat dahsyat. Beruntung bagi kita, sebagian besar dari asteroid ini meledak pada jarak 48-80 km di atas permukaan bumi. Masanya terlalu kecil untuk bisa bertahan dalam perjalanan mencapai tanah, jadi sebagian besar asteroid gak berbahaya bagi kita. Tapi kita gak boleh meremehkannya. Mari kita mulai dari yang terkecil, asteroid berukuran 0,3-1 meter ukurannya, kira-kira setinggi manusia. Ini terlalu kecil untuk menyebabkan kerusakan signifikan. Kebanyakan asteroid ini meledak di atmosfer, bahkan tanpa mencapai lapisan atmosfer yang lebih rendah. Tapi di saat bersamaan, asteroid-asteroid ini menyemburkan energi yang sangat besar ke permukaan. Asteroid berukuran 4-4,6 meter, ini setinggi jerapah dan mamut. Meteorit berukuran agak besar ini lebih jarang menghampiri kita, yaitu 1,5 tahun sekali. Seperti yang sebelumnya, untungnya meteorit-meteorit ini nggak menimbulkan ancaman serius, tapi energi yang dilontarkannya jauh lebih besar. 9,1 meter, setinggi bangunan 3 hingga 4 lantai. Asteroid ini mengunjungi kita setiap 10 tahun sekali, dan yang ini merupakan ancaman serius. Gelombang yang dihasilkannya bisa menghancurkan sebuah kota. Kurasa kamu mengerti seberapa parah dampaknya jika asteroid ini menghantam bumi. 19,8 meter, gedung berlantai banyak. Asteroid ini mengunjungi bumi setiap 60-70 tahun sekali. Kabar baiknya, asteroid ini meledak pada ketinggian 19,3 km di atas permukaan tanah. Energi yang dilepaskannya bisa menghancurkan satu kawasan jika mencapai permukaan bumi. Kabar buruknya, asteroid semacam itu sudah pernah mengunjungi kita baru-baru ini dan konsekuensinya cukup berat. Peristiwa itu terjadi di sebuah kota bernama Chelyabinsk pada tanggal 15 Februari 2013, sekitar pukul 9.20 waktu setempat. Sebuah objek raksasa melambat di atmosfer bumi dan kemudian pecah menjadi potongan-potongan kecil di ketinggian 23,3 km di atas permukaan bumi. Potongan-potongan ini kemudian terbang ke berbagai arah. Pecahan-pecahan tersebut menghancurkan jendela-jendela di seluruh kota dan merusak banyak bangunan, termasuk rumah-rumah penduduk, sekolah, dan lainnya. Butuh waktu cukup lama untuk memperbaiki semuanya dan skala kerusakannya cukup serius. Akibatnya ada 1.615 orang yang terluka, tapi untungnya nggak ada korban jiwa. Setidaknya kita aman untuk sementara waktu. Asteroid seperti ini mungkin baru akan menghampiri kita lagi pada tahun 2070-an hingga 2080-an dan gak seorang pun tahu di mana tepatnya asteroid itu akan mendarat. Sekarang mari kita lanjutkan. 91,4 meter. Ini setara tinggi patung Liberty beserta alasnya. Raksasa seperti ini bisa dilihat setiap 4.500 tahun sekali. Dan ini asteroid pertama dalam daftar kami yang berpeluang menabrak bumi. Konsekuensinya sangatlah mengerikan, gak hanya menghancurkan seluruh kota, tapi juga bisa membuat daerah-daerah di sekitarnya terbakar. Beberapa orang bahkan menyaksikan meteorit semacam itu mendarat di planet kita. Meteorit Tunguska yang terkenal merupakan bencana asteroid terbesar yang pernah disaksikan manusia. Peristiwa ini terjadi pada 30 Juni 1908 di Siberia Timur. Meteorit ini sangat terang seperti matahari kedua dan orang-orang merasakan gelombang panas ketika meteorit itu mendekati bumi. Meteorit itu meledak di dekat sungai, untungnya seluruh area itu dikelilingi oleh taiga dan gak ada kota besar di dekatnya. Tapi bahkan di sana pun ledakan itu langsung menghancurkan banyak pohon. Kebakaran hutan hebat terjadi, suara ledakan terdengar oleh orang-orang yang berada dalam radius ratusan kilometer. Pada radius puluhan kilometer di sekitarnya, semua jendela rumah pecah. Badai magnetik yang diakibatkan oleh tabrakan ini berlangsung selama 5 jam. Konsekuensinya benar-benar dahsyat, tapi mungkin ini bukanlah hal terburuk yang menanti umat manusia.
99942 Apophis 370,3 meter. Sedikit lebih besar dari Menara Eiffel, meteorit ini seperti yang ditemukan oleh para ilmuwan pada tahun 2013 akan menjadi tamu kita berikutnya. Tabrakan sebesar itu terjadi sekali dalam 100.000 tahun, dan yang satu ini sudah semakin dekat. Kekuatan ledakan seperti itu sama dengan kekuatan letusan dahsyat gunung berapi Krakatau pada tahun 1883. Letusan ini dianggap sebagai salah satu yang paling merusak dalam sejarah. Letusannya menyebabkan tsunami yang dahsyat, sebanyak 165 kota dan pemukiman hancur total, dan 132 lainnya mengalami kerusakan parah. Orang-orang di seluruh dunia bisa merasakan dampak letusan ini setidaknya sampai tingkat tertentu. Asteroid semacam itu bisa meninggalkan kawah selebar 5,6 km dan inilah yang akan kita hadapi di masa depan. Tapi tenang, jangan panik dulu. Pada tahun 2070, meteorit itu akan berada hampir 280 juta kilometer jauhnya dari kita. Perjalanannya masih sangat panjang, jadi kita masih aman untuk setidaknya 100 tahun ke depan atau bahkan lebih. Terlebih lagi, planet kita pernah selamat dari hal yang jauh lebih buruk. 1 kilometer. Ini lebih tinggi dari menara tertinggi di dunia, yaitu Menara Burj Khalifa di Dubai. Tabrakan semacam ini terjadi setiap 500.000 tahun sekali. Kami nggak yakin kapan terakhir kali tabrakan seperti ini terjadi. 70% dari planet kita tertutup air. Kalau meteorit semacam itu jatuh ke lautan, akan sangat sulit untuk menemukan jejaknya. Tapi kita bisa mengasumsikan konsekuensi yang mungkin terjadi. Ombak akan menyapu seluruh belahan bumi, kawahnya akan berdiameter sekitar 14,5 km, dan itu akan menjadi bencana luar biasa dahsyat. Peristiwa ini terakhir terjadi 26-28 juta tahun yang lalu. Itu adalah letusan gunung berapi Super Lagarita yang terletak di barat daya Colorado, Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu fenomena gunung berapi super terdahsyat dalam sejarah. Selama letusan dahsyat itu, sebagian besar wilayah Colorado saat ini hancur. Para ilmuwan masih belum yakin seberapa jauh abunya menyebar. Tapi ada meteorit yang lebih besar lagi dalam sejarah umat manusia. Konsekuensi dari hantamannya sangat hebat bagi satu spesies hewan. Kurasa kamu tahu apa yang kumaksud? Meteorit Chicxulub, objek yang memusnahkan dinosaurus dari muka bumi. Ini terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu. Tabrakan ini secara umum terjadi sekitar setiap 500 juta tahun sekali. Tinggi meteorit Chicxulub adalah 20 km. Saking tingginya ketika menyentuh tanah, meteorit ini bisa mencapai stratosfer, bahkan dengan melihat kawah berdiameter 200 km yang ditinggalkan oleh meteorit ini, kamu bisa membayangkan betapa besar ukurannya. Ketika bertabrakan dengan bumi, jutaan ton energi dilepaskan. Ini adalah bencana yang tak terbayangkan. Meteorit ini jatuh dengan sudut yang sangat curam, menciptakan awan debu dan senyawa kimia raksasa yang menyebar ke seluruh dunia. Debu ini memiliki lapisan yang sangat tipis, tapi masanya mencapai 50 triliun ton. Gelombang kejutnya menyapu seluruh planet, dan ini menyebabkan banyak gempa bumi. Gunung-gunung berapi mulai meletus secara aktif, kebakaran hutan terjadi di mana-mana di seluruh dunia, jumlah jelaga dan karbon monoksida yang dilepaskan ke atmosfer sangat besar, bumi terhalang dari matahari selama beberapa hari. Kegelapan menyelimuti seluruh planet. Tumbuhan gak bisa menghasilkan oksigen yang cukup, sehingga gak ada yang bisa dihirup. Suhu di benua dan lautan turun rata-rata 10-32 derajat Celcius. Kedengarannya mengerikan kan? Dan tentu saja ini menyebabkan salah satu kepunahan terbesar dalam sejarah biosfer bumi. Hebatnya bumi mampu pulih kembali setelah bencana sebesar itu. Peristiwa ini menjadi batas antara era Mesozoikum dan Kenozoikum. Jadi, sekarang untuk mereka yang bertanya-tanya, gimana mungkin sebuah meteorit kecil bisa menghancurkan semua dinosaurus? Mungkin sudah mengerti jawabannya. Mungkin tabrakan terbesar dalam sejarah planet kita bukanlah tabrakan dengan meteorit, tapi dengan sebuah planet. Ini terjadi miliaran tahun yang lalu. Theia, demikian nama planet kata hipotetis ini, menabrak bumi, melepaskan energi yang tak terkira besarnya, berkuadriliun bahan bakar.
Bumi kemudian langsung berubah menjadi api raksasa dan tabrakan inilah yang menyebabkan terciptanya bulan. Semua itu terdengar menakutkan, aku tahu, jadi semoga saja kita nggak akan pernah melihat peristiwa semacam ini. Jika asteroid seperti Apophis menghantam bumi, kita akan musnah. Gempa bumi besar akan mengguncang dan tsunami akan membanjiri segalanya. Apophis adalah benda langit berusia miliaran tahun yang sudah ada di tata surya sejak awal pembentukannya. Kalian pasti berpikir seberapa besar kemungkinan batu antariksa raksasa ini akan bertabrakan dengan planet kita pada tahun 2029. Yuk kita cari tahu. Apophis adalah asteroid besar yang ditemukan pada tahun 2004 oleh Observatorium Nasional Kitt Peak di Arizona. Sejak saat itu, asteroid ini dengan bangga menyandang predikat sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah ditemukan. Lebarnya sekitar 335 meter, ukurannya sedikit lebih besar dari gedung Empire State dan Menara Eiffel. Saking menakutkannya, asteroid ini diberi nama Apophis seperti makhluk abadi dalam mitologi Mesir yang dianggap membawa kegelapan dan kehancuran abadi di bumi. Pada tahun 2021, para peneliti memiliki kesempatan sekali seumur hidup untuk mempelajari batu melayang ini ketika melintas di dekat planet kita. Nanti kita akan membahasnya lagi ya. Nah, beberapa ilmuwan mengatakan ada kemungkinan 2,7% Apophis akan menabrak bumi pada Jumat 13 April 2029. Efek Yarkovsky menjadi penyebabnya karena bisa sedikit mendorong batu antariksa ini ke arah bumi. Efek ini berasal dari pancaran foton termal yang tidak merata oleh benda langit yang berputar yang menyebabkan adanya gaya yang diberikan padanya di luar angkasa. Foton yang dipancarkan ini memiliki momentum dan memainkan peran penting dalam membentuk dinamika benda tersebut. Asteroid memiliki dua sisi, gelap dan terang, seperti halnya bulan. Sisi terang menghadap matahari dan lebih hangat daripada sisi gelap, tapi benda ini juga berputar sehingga sisi-sisinya terus berubah arah dan suhu. Perubahan ini bisa merugikan karena sedikit mendorong Apophis ke arah bumi. Sayangnya tidak ada yang tahu bagaimana efek Yarkovsky akan memengaruhi lintasan asteroid ini. Di sisi lain, saat asteroid ini terakhir melintasi bumi pada tahun 2021, para astronom menggunakan radar untuk mengukur lintasannya secara akurat dan dengan yakin menyimpulkan Apophis akan melintasi bumi dengan aman pada tahun 2029 dengan jarak sekitar 32.000 km dan tidak akan mengganggu kita lagi setidaknya selama 100 tahun. Umumnya, setiap 80.000 tahun, planet kita dihantam bintang jatuh yang memiliki dimensi serupa dengan Apophis. Terakhir kali kita dihantam meteor yang ukurannya sedikit lebih kecil adalah pada tahun 2013. Sebuah wahana antariksa baru yang dikembangkan oleh NASA bernama OSIRIS-REx diluncurkan pada tahun 2016 untuk mengumpulkan sampel dari benda langit lain yang tidak terlalu menakutkan, yaitu Bennu. 4 tahun kemudian, pesawat ini akhirnya tiba di sana, mengambil beberapa sampel, mengucapkan selamat tinggal pada Bennu, dan mulai melakukan perjalanan kembali ke bumi. Sampel-sampel tersebut disimpan dengan aman di dalam kapsul yang dijatuhkan di Utah. Sejauh ini, sampel ini merupakan yang paling signifikan yang pernah diambil dari sebuah asteroid. Setelah pengiriman, wahana antariksa ini tidak membuang waktu dan mulai mengejar Apophis. Kini OSIRIS-REx telah berganti nama menjadi OSIRIS-APEX dan saat ini sedang mengejar Apophis. Jika beruntung, pada tanggal 2 April 2029, saat asteroid tersebut melintas di dekat bumi, wahana antariksa ini akan mencapai Apophis dan mendarat di sana. Wahana ini akan berada di Apophis selama 18 bulan, mengumpulkan informasi berharga, serta memotret ribuan foto. Asteroid ini akan dipantau dengan bantuan teleskop canggih. Pada suatu titik, Apophis akan berada terlalu dekat dengan matahari dan kemudian seluruh tugas pemantauan akan dilakukan oleh OSIRIS-APEX.
Jika kamu tinggal di Eropa, Asia Barat, atau Afrika, kamu adalah salah satu orang yang beruntung karena akan mendapat kesempatan sekali seumur hidup untuk melihat Apophis dengan mata telanjang. Apophis akan terlihat di langit di wilayah-wilayah tersebut pada tahun 2029 dan mereka yang memiliki teleskop akan dapat melihatnya sekali lagi pada tahun 2036. Osiris Apex pasti akan menghadapi kendala karena asteroid ini memiliki kerak yang tebal dan wahana ini tidak akan bisa mengumpulkan data semudah saat mengamati Bennu. Osiris Apex memiliki pendorong unik yang akan menerbangkan semua debu dari Apophis saat mendarat dan ini akan menjadi kesempatan bagus untuk menganalisis permukaan asteroid dan mengetahui apa saja unsur penyusunnya. Wahana ini akan menghabiskan 1,5 tahun untuk memetakan asteroid tersebut dan mencoba mendeteksi perubahan bentuknya. Seluruh penelitian ini akan menunjukkan bagaimana benda langit itu bergerak sehingga kita bisa merancang rencana yang lebih baik untuk melindungi bumi dari benda-benda langit serupa. Pada tahun 2025, NASA juga akan meluncurkan misi Apophis Pathfinder dan ini akan menjadi pesawat antariksa pertama yang menyentuh asteroid ini. Pesawat ini akan mendarat kira-kira setahun setelah peluncurannya. Selain itu, NASA juga mengusulkan untuk mengirimkan sekumpulan pesawat kecil ke luar angkasa untuk membantu manusia mengembangkan taktik perlindungan yang efektif terhadap serangan asteroid. Kita tahu bahwa Apophis berasal dari sabuk asteroid utama antara Mars dan Jupiter. Dalam jutaan tahun terakhir, benda langit ini telah berubah lintasan karena pengaruh gravitasi Jupiter yang cukup besar. Sekarang tampaknya dia lebih condong ke arah matahari, yang berarti asteroid ini sangat dekat dengan bumi. Itulah sebabnya asteroid ini diklasifikasikan sebagai benda langit di dekat bumi. Banyak tes dan penelitian telah dilakukan untuk menemukan cara menghadapi asteroid. Beberapa solusi termasuk mengebor dan meledakkan benda angkasa itu dari dalam atau menguji teknologi baru seperti memasang roket pada asteroid dan mencoba mengarahkannya menjauhi bumi. Kita juga bisa menabraknya dengan sesuatu yang bergerak dengan kecepatan tinggi untuk mengubah arahnya. Apophis adalah asteroid tipe S yang terbentuk dari batuan dan logam seperti besi dan nikel dan berbentuk seperti kacang. Dia bisa memberitahu kita banyak hal tentang masa lalu dan mungkin masa depan. Pengambilan sampel dari objek luar angkasa ini bisa mengungkap bagaimana kehidupan di bumi dimulai dan bagaimana tanaman muncul. Ada banyak teori yang menyatakan bahwa air muncul di planet kita melalui asteroid atau komet. Asteroid bagaikan kapsul waktu yang tak ternilai harganya. Tidak seperti batuan di bumi yang telah mengalami banyak perubahan seperti erosi, sebagian besar benda langit masih utuh dan lebih mudah dipelajari. Saat meteor jatuh ke bumi, meteor-meteor itu tertutup puing-puing yang tidak mungkin dibersihkan. Itulah kenapa mempelajari Apophis ketika masih berada di luar angkasa sangatlah penting. Selain itu, sebagian asteroid terbuat dari logam berharga seperti platina. Saat ini kita memiliki kebutuhan yang tinggi akan logam yang kita gunakan dalam produksi dan menambang logam di bumi cukup sulit. Satu meteor besar saja bisa mengandung besi, nikel, emas, dan platina yang cukup untuk kita gunakan selama jutaan tahun. Jika Apophis memiliki jumlah logam sebanyak itu, kita pasti ingin memecahnya dan membawanya kembali ke bumi kan? Satu batu antariksa bisa bernilai kuadriliunan dolar yang menjadikan penambangan antariksa sangat menguntungkan. Dan tetap saja, biaya yang harus dikeluarkan untuk membawanya kembali ke bumi akan lebih mahal daripada menggali bahan-bahan tersebut di sini. Seiring kemajuan teknologi dan pengembangan jenis roket baru, hal ini mungkin saja terjadi di masa depan. Meskipun kita aman selama 100 tahun ke depan dari Apophis, kamu mungkin masih ingin tahu apa yang akan terjadi jika asteroid ini benar-benar menabrak. Pasti kamu ingin tahu kan? Pertama, kamu akan mendengar suara hantamannya dan mengetahui apa yang terjadi meskipun berada bermil-mil jauhnya. Sebaiknya segera tinggalkan rumah atau apartemenmu. Tak lama setelah tabrakan, gempa bumi besar akan terjadi dan banyak gedung tinggi akan runtuh.
Jadi menjauh dari kota mungkin jadi opsi terbaik kalau kamu punya pilihan. Tapi jangan pergi dengan mobil ya, akan ada kemacetan lalu lintas yang sangat parah dan semua orang akan panik. Berjalan kaki atau bersepeda adalah pilihan terbaik dalam skenario ini. Pilihan transportasi terbaik adalah naik pesawat. Jadi kalau sudah lama ingin punya lisensi pilot, sekarang kamu punya alasan yang bagus. Kalau sempat, bawalah makanan ringan dan air serta sepasang kaos kaki tambahan. Tinggal di tepi laut atau samudra memang menyenangkan, tapi dalam skenario ini, itu adalah tempat terburuk karena gelombang tsunami raksasa akan menghantam garis pantai setelah terjadi tabrakan. Jika kamu tinggal jauh dari daerah yang terkena dampak, tsunami mungkin perlu waktu 30 jam untuk menjangkaumu. Jadi kamu akan punya sedikit waktu untuk bersiap-siap. Kita sedang terbang melewati planet-planet di tata surya, melewati Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian kita melaju ke ruang gelap di luar ujung dunia kita. Kita telah sampai di tempat tujuan. Ini adalah awan Oort. Awan Oort merupakan wilayah hipotetis di sekitar tata surya yang berisi banyak sekali asteroid dan balok es. Kemungkinan di sana komet terbesar dalam sejarah manusia telah lahir. Dan kini, komet itu mengarah ke matahari. Bernardinelli Bernstein ditemukan secara tidak sengaja dalam suatu survei energi gelap. Teleskop di bumi diarahkan keluar angkasa yang jauh. Tujuan utamanya adalah mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana alam semesta berkembang. Para astronom juga ingin membuat peta alam semesta yang dapat diamati dengan lebih mendetail. Ilmuwan menganalisis lebih dari 80.000 gambar dan menemukan suatu objek bergerak. Lokasinya sangat dekat dengan bumi. Diameternya besar sekali, 100 km, atau setara dengan lebar Danau Michigan. Komet ini sudah aktif dengan ekor panjang di belakangnya. Biasanya, komet mendapat ekor saat mendekat ke matahari. Panas matahari menghangatkan permukaan komet, kemudian materi ringan seperti es mulai menguap. Lalu awan uap dan debu terbentuk, membentang jauh di luar komet. Bernardinelli Bernstein terlalu jauh dari matahari untuk mulai memanas. Artinya, permukaannya punya komposisi berbeda. Mungkin terbentuk dari karbon monoksida padat. Ini meningkatkan terangnya komet. Makanya, komet ini dapat dilihat menggunakan teleskop di bumi. Kita bisa membandingkan Bernardinelli Bernstein dengan meteorit terbesar yang pernah jatuh di bumi. Sekitar 66 juta tahun lalu, planet kita ditabrak meteorit selebar 10 km. Saat itu, gelombang ledakan dari tabrakannya mengelilingi bumi beberapa kali. Gelombang tsunami yang disebabkan olehnya lebih tinggi dari gedung pencakar langit tertinggi, dan energi dari ledakannya membakar area di sekitarnya. Hampir semua makhluk hidup, termasuk dinosaurus dan ikan prasejarah, punah. Meteorit ini meninggalkan kawah yang ukurannya 3 kali Manhattan. Tempat itu kaya akan belerang. Lalu zat ini menguap karena panas yang abnormal dan berkumpul menjadi awan besar. Ini menyebabkan hujan asam yang membasahi bumi selama beberapa minggu selanjutnya. Komet yang baru kita temui ini 10 kali lebih besar. Kalau komet ini terbang ke bumi, kamu akan melihatnya dengan mata telanjang jauh sebelum tabrakan terjadi. Bentuknya mirip bintang yang bergerak di langit malam. Beberapa hari sebelum komet mencapai bumi, kamu dapat melihatnya bahkan pada siang hari. Kamu juga bisa melihat ekornya yang panjang. Saat komet ini menembus atmosfer, suara ledakan yang begitu keras akan muncul hingga kamu bisa mendengarnya di belahan bumi lain. Saat itu terjadi, komet akan mulai memanas karena bergesekan dengan udara dan mulai terbakar. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya akan memisahkan diri dari meteorit utama dan jatuh ke bumi. Segera setelah Bernardinelli Bernstein menyentuh permukaan bumi, kita akan melihat kilatan cahaya yang begitu terangnya hingga dapat mengalahkan matahari. Dalam sepersekian detik, energi berukuran kolosal akan berubah menjadi panas. Ini akan menciptakan ledakan terdahsyat dalam sejarah planet kita. Sebongkah tanah besar akan terlepas dan terlempar ke udara. Gelombang ledakannya akan membakar apa saja dalam radius beberapa ratus kilometer. Apinya akan terus menyebar ke segala arah, menekuk dan mematahkan pohon. Pada akhirnya, gelombang ini akan mencapai pegunungan salju dan memicu longsor besar yang akan menutup banyak desa. Gelombang ledakan akan mengitari bumi, menghancurkan kaca gedung di semua benua. Saking tingginya, gelombang tsunami yang terjadi akan menutup seluruh kota pesisir. Gempa bumi yang paling kuat dalam sejarah akan menghancurkan tanah dan menciptakan retakan yang dalam.
Setelah tuburukan terjadi, miliaran ton debu dan abu akan naik ke udara. Awan hitam raksasa akan sepenuhnya menghalangi sinar matahari. Bumi akan masuk ke dalam kegelapan. Semua puing di udara mulai meleleh. Semua berubah menjadi lava cair dan jatuh kembali ke permukaan, menyebabkan lebih banyak kerusakan. Abu dan debu di udara menutupi matahari selama beberapa bulan ke depan. Selama waktu ini, suhu di bumi akan turun beberapa derajat. Meski bersembunyi di tempat penampungan dan bangkar dalam tanah, orang-orang serta semua organisme hidup lainnya di bumi takkan bisa bertahan dari kejadian ini. Untungnya, Bernardinelli Bernstein takkan mendekati bumi. Saat ini, komet itu berjarak sekitar 20 unit astronomi dari matahari, atau 20 kali jarak bumi ke matahari. Artinya, komet itu akan segera melintasi orbit Uranus. Pada tahun 2031, jaraknya menjadi 11 unit astronomi dari matahari, alias tepat di luar orbit Saturnus. Ini adalah titik terdekat Bernardinelli Bernstein dengan matahari. Lalu komet ini akan terbang kembali ke tepi tata surya. Tapi, komet ini pasti akan kembali lagi. Kali ini akan menjauh dari matahari dan melambat sampai gravitasi bintang itu menariknya kembali. Lalu sang komet akan kembali mengitari tata surya. Tapi semua ini butuh waktu sekitar 3 juta tahun. Saat ini, ada banyak asteroid lain yang perlu kita perhatikan. Misalnya, 3200 Phaethon. Asteroid ini melintasi orbit Mars, Bumi, Venus, dan Merkurius, lalu mengitari matahari dan kembali. Siklus ini memakan waktu sekitar 523 hari. Kemudian siklusnya berulang lagi. Asteroid ini dianggap berpotensi berbahaya karena melintasi orbit Bumi pada jarak 7,5 kali lipat Bumi ke bulan. Dalam salah satu masa terakhirnya mendekati Bumi, batu selebar 5,7 km ini menghujani planet kita dengan meteor kecil. Karena asteroid ini sering melewati matahari, permukaannya mungkin terlihat seperti dasar rawa lumpur. Asteroid ini ditutupi tanah bersisik dan retak. Saat terbang melewati bumi, sisik ini terlepas dan menyebabkan hujan meteor. Tapi, asteroid yang berpotensi bahaya paling besar adalah 1999 JM8. Ukurannya setara 77 lapangan sepak bola. Jarak asteroid ini ke bumi adalah 9 kali jarak bulan. Jarak terdekatnya ke bumi akan terjadi pada bulan Agustus tahun 2137. Jika meteorit seperti ini menabrak bumi, satu benua bisa musnah, sementara sisanya mengalami tsunami besar, tapi mampu bertahan. Jadi, otomatis para ilmuwan sedang memikirkan cara untuk melindungi bumi dari bencana semacam itu. Solusi pertama adalah semacam Big Bang terkendali. Salah satu hukum fisika mengatakan, jika kamu menerapkan kekuatan ke satu arah, reaksi akan terjadi di sisi berlawanan. Jadi, jika kita melihat asteroid yang akan menabrak bumi, kita harus mengirim roket ke arahnya. Dengan begini, kita bisa menghasilkan ledakan terkendali, bukan di dalam, melainkan tepat di atas permukaannya. Ledakan ini akan diarahkan ke atas, dan asteroid yang kita incar akan bergeser ke bawah. Pergeseran kecil ini sudah cukup untuk mengubah lintasan asteroid. Lalu, asteroid ini akan terbang melewati bumi. Cara lainnya adalah mengirim benda berat, seperti pesawat antariksa, ke objek angkasa ini. Setiap objek berat punya gravitasi sendiri. Jadi, pesawat antariksa itu harus terbang dekat dengan asteroid dan akan menarik pesawat ke permukaannya. Tapi, mesin pesawat antariksa kita akan menolak. Pesawat itu pun mulai menarik asteroid ke arah berlawanan. Ini akan mengubah lintasan asteroid dan planet kita akan tetap utuh. Kita juga bisa menabrak asteroid dengan pesawat antariksa tadi. Boom! Atau kita bisa membangun stasiun ruang angkasa seperti ISS yang akan dilengkapi banyak lensa pembesar raksasa. Kita akan mengirim stasiun ini lebih dekat ke matahari dan mulai mencari asteroid yang berpotensi bahaya. Lalu, kita arahkan semua lensanya agar sinar matahari terfokus ke satu batu raksasa itu. Panasnya akan mulai menguapkan materi di permukaan asteroid. Di sanalah fisika akan berperan lagi. Materinya akan menguap ke atas dan asteroid akan bergerak ke bawah. Kita juga bisa membungkus asteroid menggunakan kertas reflektif, semacam aluminium foil. Biasanya, objek ruang angkasa menyerap sebagian besar sinar matahari. Tapi jika asteroid ditutupi begini, sinarnya akan memantul. Ini akan menciptakan kekuatan mendorong yang lemah. Itu seharusnya cukup untuk menghindari tabrakan. Kita juga bisa menambatkan mesin roket ke asteroid. Dengan begini, kita bukan cuma bisa mengubah lintasannya, tapi juga mengendalikannya. Namun, semua ini tergantung ukuran asteroid yang kita incar dan jumlah mesin roket kita. Kemudian, kita bisa menggunakan batu besar ini untuk menabrakkannya ke asteroid lain yang lebih besar.
Bayangin kamu lagi naik pesawat luar angkasa yang melesat di awan asteroid. Setelah pesawatmu berhasil menghindar dari hantaman asteroid, batu angkasa lain mencegatmu. Lalu, kamu tancap gas dan sengaja menabrakkan diri ke asteroid pada kecepatan penuh. Sebentar lagi NASA juga akan nerapin langkah yang sama. Misi ini akan dimulai di Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg di California pada tanggal 24 November. Kita simak prosesnya yuk. Roket pendorong Falcon 9 sudah ada di landasan peluncuran. Tingginya setara dengan gedung 22 lantai atau 11 jerapah. Roket ini bisa ngangkut kargo sekitar 8 ton menuju orbit. Wah, berarti kita bisa ngangkut beban seberat 1 gajah besar keluar angkasa plus makanannya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, luncurkan. Awan asap terus mengepul dan roket mulai lepas landas. 9 mesin sudah nyala pada kekuatan penuh untuk mendorong roket. Dan kecepatannya bisa sampai 10 kali kecepatan suara. Mesin roket segera dimatikan. Kemudian roket tahap pertama melakukan undocking dan kembali ke bumi. Beberapa detik kemudian, tahap kedua menerima perintah penyalaan mesin. Setelah mesinnya nyala, wahana ini meluncur lebih tinggi menuju orbit. Kapsul kargo kemudian terbuka dan melepaskan pesawat luar angkasa DART atau Double Asteroid Redirection Test. Setelah dilepaskan, pesawat ini membuka 2 panel surya besar yang akan mengubah energi matahari menjadi energi listrik untuk menyuplai daya pada mesin ion revolusioner. Mesin konvensional menghasilkan daya angkat dengan membakar berton-ton bahan bakar, lalu menyemburkannya keluar. Roketnya sendiri sebetulnya mendorong gas yang dikeluarkan. Mesin ion gak akan membakar bahan bakar karena telah menggunakan medan listrik kuat untuk mempercepat gas terionisasi. Seperti roket konvensional, gas akan dikeluarkan kemudian tercipta daya dorong. Meskipun lebih lemah, daya dorong mesin ion bisa bikin pesawatnya lebih ngebut. Jadi, mesin roket biasa punya performa yang mumpuni. Mesin ini menggerakkan pedal menuju logam, kemudian membakar banyak bahan bakar saat berakselerasi. Tapi saat roket konvensional perlu berhenti untuk isi bahan bakar, pesawat ion akan nyusul roket biasa dengan kecepatan tinggi. Pesawat DART telah memulai perjalanan setahunnya, sedangkan penerbangan ke Mars perlu waktu sekitar 7 bulan. Dan 1 tahun kemudian, kita sudah sampai. Ini asteroid Didymos. Titik jauh orbitnya berada pada 2 satuan astronomi dari bintang induk kita. Jadi jaraknya setara dengan 2 kali jarak bumi ke matahari. Di posisi ini, matahari mulai menarik asteroid tersebut. Lalu, asteroid hampir mencapai titik terdekatnya dengan matahari, sejauh jarak bumi ke matahari. Berarti orbitnya sangat dekat dengan orbit bumi. Pada jarak terdekatnya, Didymos kurang lebih sejauh 7,8 juta kilometer dari bumi. Jarak segitu 20 kali lebih jauh dari orbit bulan. Kala revolusinya berlangsung selama 770 hari. Jadi bisa dibilang Didymos nggak berbahaya bagi kita. Tapi suatu saat nanti jaraknya akan terus mepet. Tabrakan yang dihasilkan bisa aja sangat parah kalau dilihat-lihat dari ukurannya. Didymos 2 kali lebih besar dari gedung Empire State. Dan asteroid ini berputar pada laju revolusinya selama 2 jam 15 menit. Jadi energinya sangat besar. Selain itu, Didymos juga punya pendamping. Wujudnya berupa batu yang berdiameter 160 meter, kurang lebih sepanjang 12 bus sekolah atau 10 gerbong kereta. Masa orbitnya atau waktu yang diperlukan untuk mengelilingi asteroid kurang lebih 11,9 jam. NASA meyakini asteroid berukuran 25 meter kemungkinan besar telah terbakar habis di atmosfer oleh gesekan udara. Jadi, tabrakan ini gak membahayakan. Asteroid berukuran 825 meter gak akan terbakar habis hingga menyebabkan kerusakan parah. Sedangkan asteroid yang ukurannya lebih dari 800 meter berpotensi memusnahkan kota-kota besar atau malah seluruh negara. Dari sini, kita bisa tahu kalau Didymos berpotensi membahayakan. Jadi, kita perlu menguji tabrakan kinetik asteroid. Di sini sudah ada DART. Pesawat ini semakin mendekati asteroid. Bukan objek utamanya sih, tapi pendamping kecilnya. DART terus bergerak ke asteroid ini sengebut 6 km per detik. Pada kecepatan ini, perjalanan dari New York ke Washington DC akan berlangsung selama kurang dari 1 menit.
Dan perjalanan melintasi Amerika dari timur ke barat cuma berlangsung sekitar 10 menit. DART semakin dekat, 3 detik sebelum tabrakan. 2, 1, war! Pesawat ini menabrak asteroid pada kecepatan penuh. Menurutmu, apa yang selanjutnya terjadi? Asteroidnya meledak kemudian hancur berkeping-keping ya? Atau mungkin objek utama asteroid terlempar keluar angkasa seperti bola biliar? Para ilmuwan memprediksi tabrakan ini akan mengurangi kecepatannya sebesar 1/100. Tapi angka segitu sudah cukup mengurangi periode orbitnya selama beberapa menit. Nantinya, teleskop di bumi akan bisa mengamati dampak tabrakan ini secara lebih detail. Untuk mendalami asteroid ini, kita akan mengirim satu pesawat luar angkasa lagi ke Didymos. Ini Hera. Hera akan diluncurkan pada tahun 2024 dan rencananya akan tiba di Didymos sekitar tahun 2027. Pesawat ini akan membawa banyak peralatan riset untuk meneliti dampak tabrakan oleh DART. Sesampainya di tujuan, Hera akan mengambil banyak foto asteroid kecil ini, termasuk kawah tabrakan yang baru terbentuk. Hera juga akan membawa 2 CubeSat. Probe luar angkasa mini ini lebih kecil dari kotak sepatu. Hera juga akan meluncurkan satelit mini, kemudian satelit ini akan mendekati Didymos. Satelit juga akan mengamati batuan luar angkasa ini selama 3-6 bulan. Di akhir misi, salah satunya akan mencoba mendarat di permukaan asteroid untuk mendalami komposisi dan struktur internalnya. Mungkin Hera juga akan membawa impactor mini. Wahana ini harus menabrakan diri lagi ke asteroid. Nantinya, ilmuwan bisa mengevaluasi perbedaan tabrakan dengan pesawat luar angkasa besar dan yang kecil, sehingga kita bisa tahu cara bertahan dari asteroid di masa depan. Menurut teori, para saintis nggak perlu mengirim roket besar ke asteroid berbahaya untuk menghancurkannya. Satu tabrakan saja bisa menggeser lintasannya. Pada skala kosmik, perubahan lintasan sedikit aja akan mengubah nasib asteroid. Tapi selain dengan tabrakan kinetik, asteroid berbahaya juga bisa ditangani dengan traktor gravitasi. Dengan metode ini, ilmuwan juga perlu mengirimkan pesawat luar angkasa ke asteroid. Tapi tujuannya bukan untuk ditabrakan. Traktor ini harus masuk ke orbitnya. Asteroid punya gaya tarik yang akan menarik pesawat ke arahnya. Tapi mesin pesawat akan membuatnya berada pada ketinggian yang sama. Akibatnya, asteroid akan mulai tertarik ke pesawat. Metode ini memang cukup ampuh, tapi perlu waktu lama. Selain itu, saintis harus bisa mendeteksi asteroid yang berpotensi membahayakan bertahun-tahun sebelum asteroid ini sampai di bumi. Mereka perlu sabar dulu sebelum mengirim pesawat luar angkasa ke asteroid, lalu melakukan teknik traktor asteroid. Pilihan lainnya yaitu dengan laser asteroid yang telah terdeteksi harus dibidik dengan sinar laser kuat. Cara ini akan memanaskan salah satu sisi asteroid hingga bikin materinya menguap. Kemudian, ilmuwan perlu menerapkan prinsip fisika. Materi asteroid menguap ke atas dan asteroid sendiri bergerak ke bawah. Seperti cara kerja mesin roket, bahan bakar yang terbakar akan dikeluarkan ke satu arah. Lalu, pesawat luar angkasa bergerak ke arah berlawanan. Selain laser, bisa juga dengan tenaga surya. Untuk melakukan teknik ini, ilmuwan perlu membangun stasiun luar angkasa besar yang dilengkapi dengan banyak kaca pembesar. Kamu pernah ngebakar kertas di permukaan kayu dengan kaca pembesar belum? Cara kerjanya kurang lebih sama, tapi objek yang dibakar adalah asteroid. Stasiun luar angkasa perlu memfokuskan banyak sinar matahari ke satu titik di asteroid. Materi asteroid bisa menguap karena suhu tinggi sehingga lintasannya agak bergeser menjauhi bumi. Gimana dengan foil? Betul, ternyata tabrakan asteroid bisa dihindari dengan foil biasa. Terlebih dulu, asteroid perlu diselubungi dengan bahan reflektif yang sama. Lalu, sinar matahari yang mengenainya gak akan diserap, tapi dipantulkan. Maka, terbentuk sedikit tekanan di permukaan asteroid. Sinar matahari seolah-olah mendorong asteroid hingga lintasannya berubah. Atau, bisa juga dengan menggunakan mesin roket konvensional. Tapi cara ini terbilang masih mengawang-awang. Jadi, asteroid perlu dipasangi sejumlah mesin kuat. Tujuannya untuk menciptakan dorongan yang bisa mengubah lintasannya. Kalau mesinnya cukup kuat, ilmuwan akan bisa mengendalikan asteroid ini. Jadi, saat batuan luar angkasa yang lebih besar muncul, mereka akan menyalakan mesin dan mengarahkannya. Tabrakan ini bisa menghancurkan asteroid paling besar
Dan peristiwa seperti ini pasti akan jadi fenomena epik bertabur cahaya. 66 juta tahun lalu, aku belum lahir saat itu, asteroid besar menghantam bumi dan memicu kepunahan massal dari hampir semua makhluk hidup di planet ini, termasuk dinosaurus. Kalau benda luar angkasa ini jatuh di tempat lain, beberapa dinosaurus akan mampu bertahan dan masih hidup saat ini. Menurut sejumlah penelitian, asteroid ini punya peluang sekitar 1:10 untuk memusnahkan dinosaurus dan hewan lain dari masa itu. Asteroid ini punya kemungkinan lebih besar untuk menabrak tanah tanpa konsekuensi destruktif yang terlalu parah. Untuk memahami bagaimana hasilnya jika tempat benturan ini terjadi di titik lain, kita perlu mencari tahu apa yang terjadi pada hari itu dan kenapa bencana ini menjadi sangat menghancurkan. Batu antariksa besar ini jatuh ke wilayah pesisir semenanjung Yucatan di Meksiko. Benturan ini menyebabkan reaksi berantai yang memicu bencana alam di seluruh dunia. Tempat asteroid jatuh ini disebut Kawah Chicxulub. Sekarang, setengah dari area ini berada di bawah air. Diameter asteroid sekitar 12 km dan bergerak dengan kecepatan sekitar 43.000 km per jam. Batu ini yang lebih besar dibanding Gunung Everest melesat ke bumi dengan kecepatan 40 kali lipatnya kecepatan suara. Wow! Energi yang dilepaskan saat benturan sama kuatnya dengan ledakan sekitar 10 miliar bom atom. Dan kekuatan destruktif dari gelombang ledakannya hanyalah salah satu dari beberapa dampak bencana ini. Asteroid ini kebetulan jatuh di salah satu tempat terburuk. Dan karena cara jatuhnya, asteroid ini membuat banyak debu naik ke udara. Bayangkan kamu melompat ke air seperti atlet profesional, yaitu secara vertikal, sehingga tidak banyak percikan yang keluar. Dan sekarang bayangkan berapa banyak percikan air yang keluar saat kamu melompat ke kolam seperti bola meriam. Nah, asteroid ini masuk ke air dengan cara bola meriam. Bencana kedua yang disebabkan asteroid ini adalah jelaga. Sebagian kecil dari permukaan bumi terbentuk dari bebatuan. Di masa itu, cuma sebagian kecil dari bagian ini yang kaya akan minyak dan sulfur. Asteroid membakar dan mengangkat banyak jelaga ke udara yang cukup untuk mengisi stadion bisbol indoor. Menurut penelitian, di masa 60 juta tahun lalu, cuma 13% permukaan seluruh planet ini saja yang bisa berisi jumlah bahan organik yang diperlukan untuk pembentukan volume jelaga sebesar ini. Oleh karena itu, tempat ini dianggap yang terburuk. Kalau bencana ini terjadi di 87% wilayah lainnya, dinosaurus mungkin masih hidup saat ini. Awan besar jelaga dan karbon dioksida naik ke udara dan menutupi matahari. Jelaga ini mengubah langit menjadi abu-abu dan menghalangi sebagian sinar matahari. Ini menyebabkan suhu di seluruh bumi menurun dengan cepat. Bumi seperti diselimuti tudung abu-abu. Banyak tanaman dan hewan tidak bisa bertahan dari udara dingin yang datang tiba-tiba ini. Pepohonan mulai layu karena kurangnya cahaya matahari. Proses fotosintesis terganggu. Udara dingin dan layunya pohon menyebabkan bencana lain, yaitu kelaparan global. Herbivora tidak bisa bertahan karena kehilangan hampir semua makanannya. Tanaman, bunga, dan pohon tidak mampu bertahan dari bencana ini. Kehancuran ini menyebar jauh melampaui titik benturan asteroid. Partikel debu panas, pecahan asteroid, dan serpihan batu kecil jatuh ke dataran di semua benua dan menyebabkan kebakaran hutan berskala besar. Pohon yang terbakar menghasilkan lebih banyak jelaga ke udara, membuat situasinya makin buruk. Asteroid besar ini membawa logam berat dengan tingkat toksisitas tinggi dari luar angkasa. Peluburan zat-zat selama tabrakan ini memicu badai api. Asteroid ini bukan hanya menabrak dataran benua, tapi juga air yang memicu tsunami besar. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Dasar laut penuh dengan sulfat, dan ketika energi asteroid membakarnya, pelepasan asam sulfat ke atmosfer pun terjadi.
Awan asam ini bercampur dengan awan jelaga dan mulai menyebar ke seluruh langit. Partikel batuan panas jatuh ke tanah layaknya hujan api. Hujan asam pun terjadi karena belerang. Semua ini berlangsung selama beberapa hari hingga hewan-hewan tidak mampu bertahan hidup. Hujan asam meracuni air di sungai, danau, dan lautan. Asam menghancurkan apapun yang tidak terbakar. Sebagian awan menghancurkan tanah, sementara yang lainnya ke lautan. Situasi pun makin memburuk karena tetesan sulfur memusnahkan sejumlah besar rumput laut dan fitoplankton. Lautan menghasilkan hampir setengah dari semua cadangan oksigen di planet kita. Di hari-hari itu, makhluk laut yang hidup di bagian atas laut musnah. Penyebabnya bukan gelombang ledakan, melainkan kurangnya sinar matahari, serta tingginya asam, kegelapan, dan suhu dingin yang menjadi alasan utama kepunahan dinosaurus. Tapi meski sejumlah kadal selamat dari kebakaran dan belerang, mereka menghadapi bencana di laut. Dampak asteroid ini menyebabkan tsunami berskala besar di seluruh planet. Tinggi gelombang tsunami pertama sekitar 1,5 km. Itu hampir 3 kali lebih tinggi dibanding gedung Empire State. Miliaran galon air bergerak dengan kecepatan 145 km per jam. Ombak sekuat ini dapat dengan mudah menghancurkan setengah New York saat ini. Meteorit yang jatuh menciptakan serangkaian ombak setinggi 16 meter. Dinding air besar seukuran gedung 5 lantai menabrak pantai dan menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Kurangnya sinar matahari, penurunan suhu, hujan asam dan api, berkurangnya produksi oksigen, kebakaran hutan, tsunami raksasa, dan gelombang ledakan dengan kekuatan 1 miliar bom atom. Semua ini mengurangi keanekaragaman hayati bumi hingga 75%, dan perubahan iklim pun pasti terjadi. Bumi sudah pernah dihantam asteroid raksasa, tapi tidak pernah menyebabkan bencana di seluruh planet seperti ini. Bagaimana jika asteroid ini jatuh ke tempat lain? Katakanlah hutan, jauh dari air, dan medan pegunungan. Ini akan menyebabkan kebakaran parah. Awan hitam abu besar akan naik ke langit dan menghalangi sinar matahari. Tapi hujan asam atau api mungkin tak akan terjadi. Sebagian besar spesies planet ini bisa selamat dari bencana itu. Bagaimana jika meteorit itu jatuh di suatu tempat di antara es dan salju? Peningkatan suhu akan terjadi secara cepat di seluruh bumi. Tsunami besar akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Namun, abu dan sulfur dioksida takkan memenuhi langit. Hujan asam tak akan sampai ke laut. Banyak makhluk laut bisa bertahan dan hidup hingga saat ini. Dinosaurus yang jauh dari lautan pun tak akan menyadari jatuhnya meteorit ini sama sekali. Mungkin peristiwa yang paling mengerikan akan terjadi jika meteorit jatuh di gunung berapi aktif. Ini akan memicu pelepasan lava terbesar dalam sejarah. Gempa bumi destruktif akan terjadi dan seluruh langit akan ditutupi abu vulkanis. Bagaimana jika meteorit itu menabrak gurun? Berjuta-juta ton pasir akan terbakar dan berubah menjadi kaca. Bayangkan gimana jadinya kalau ada bukit kaca yang makin memanaskan planet kita. Dan kita bisa menggali sisa-sisa kadal kuno yang terawetkan dari kaca ini. Intinya, ada banyak skenario bencana yang berbeda-beda. Dan sayangnya, yang terburuk menimpa para dinosaurus. Dinosaurus kemungkinan tak akan kembali. Meski begitu, mungkin mereka bisa dilahirkan kembali. Para ilmuwan terinspirasi oleh ide dari film Hollywood terkenal. Mereka ingin menemukan nyamuk yang terjebak di dalam batu ambar. Mereka akan mengekstrak DNA dinosaurus dari sana. Tapi ada kendalanya. Sampel DNA tertua yang bisa ditemukan berusia 1 juta tahun. Dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun lalu. Selain itu, DNA sangatlah rapuh. Kemungkinan DNA dapat bertahan utuh di suatu tempat untuk waktu selama ini sangatlah kecil. Jadi, alih-alih mencari DNA dinosaurus kuno, para ilmuwan memutuskan untuk mengambil DNA dari nenek moyang terdekat para kadal ini, yaitu burung. Selama jutaan tahun evolusi, cakar dinosaurus mungkin berubah menjadi sayap, dan mulut panjangnya mungkin menjadi paruh. Pelikan sangat mirip dengan Pterodactyl, burung unta mirip Velociraptor, dan ayam mirip T-Rex. Oke, mari berhenti sejenak dan bayangkan ayam seukuran T-Rex. Hei, ngapain lihat-lihat? Ayam diakui sebagai kerabat terdekat kadal besar itu. Kalau bulunya dihilangkan, ganti dengan sisik. Berikan mulut bergigi alih-alih paruh, dan pasang ekor panjang, maka
kamu akan mendapatkan T-Rex mini dengan struktur dan gerakan tubuh serupa. Jauh di dalam DNA-nya ada gen serupa yang dimiliki sang predator tangguh. Dengan bantuan rekayasa genetika, para ilmuwan berencana untuk coba-coba dengan DNA ini dan mencoba memutar balik evolusi, yang artinya menciptakan dinosaurus bisa menjadi kenyataan. Tapi hati-hati ya, awas digigit. Ini dia, akhir zaman. Kamu mengemas semua yang kamu bisa ke dalam semua tas yang kamu punya. Makanan, pakaian, alat mandi. Berita di belakangmu berlanjut. Peringatan bahaya menyala di seluruh layar. Kamu melihat arlojimu dan tahu ini saatnya. Kamu bahkan belum selesai berkemas. Kamu berkemas keluar rumah dan melihat semua orang menyeret koper dengan buru-buru. Kamu masuk ke mobil dan pergi secepat mungkin, menghindari orang-orang yang berlarian. Kamu tiba di tempat terpencil di hutan. Selama bertahun-tahun, kamu membangun sebuah bunker pribadi di sini. Bunker itu bisa tahan kondisi terburuk, tornado, hurikan, letusan gunung berapi, dan semoga saja asteroid. Kamu berlari ke bunker yang tersembunyi di balik semak-semak dan pepohonan. Tak mungkin ada yang tahu ada bunker di sana. Pintunya mirip seperti pintu ruang besi bank yang berisi tumpukan uang. Di dalam ada sebuah tangga menuju ke bawah, sejauh 9 meter melewati terowongan gelap. Hal pertama yang kamu lakukan adalah menyalakan listrik. Bunker ini ditenagai oleh baterai besar dengan panel surya di atas. Sebagai cadangannya, generator bensin. Semoga kamu tidak perlu menggunakannya. Tapi moto hidupmu adalah selalu berjaga-jaga, itu tak ada salahnya. Seluruh bunker ini dibangun dari beton dan baja untuk menciptakan ketahanan maksimal. Dindingnya memiliki ketebalan beberapa meter. Kamu akhirnya lega karena kamu berhasil sampai tepat waktu. Tapi tiba-tiba, kamu merasa lantai bergetar, dinding bergetar, rasa takut semakin menjadi saat semua pintu lemari terbuka dan makanan yang tersimpan mulai berjatuhan. Apa kamu salah perhitungan? Akankah bunker ini mampu bertahan? Asteroid jatuh, jauh dari tempatmu sekarang, tapi rasanya seperti jatuh di atasmu. Suaranya memekakan telinga, dan gelombang kejutnya seolah tak pernah berakhir. Lampu berkedip. Debu yang terbang mengaburkan pandanganmu dan memenuhi paru-paru. Kamu mengambil masker dengan satu pikiran terakhir terlintas di benakmu. Inilah akhirnya. Bunker ini akan runtuh. Setidaknya, aku sudah berusaha. 1 bulan kemudian, kamu membuat sarapan setelah tak tidur lagi. Untungnya, kamu menyimpan banyak makanan. Dan juga beragam. Tuna kaleng, kornet sapi, kacang, sarden. Lalu ada juga bahan kering. Beras, susu bubuk, pasta, mie, dan bahkan cemilan, madu dan coklat. Kamu juga menyimpan soda dan jus, tapi air memenuhi hampir sebagian besar stok pelepas dahagamu. Tempat ini sudah dan akan terus menjadi rumahmu selama, entahlah, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Pikiran itu membuatmu merinding. Setidaknya kamu ada di lokasi ideal, di tengah daratan dan jauh dari pesisir. Jadi, gelombang pasang tak akan membanjiri areamu. Kamu tidak bisa membayangkan seperti apa keadaan di atas sana. Semoga tidak sampai seperti zaman dinosaurus bagian 2. Kamu perlu mengalihkan pikiran dari kemungkinan terburuk. Kamu berkeliling rumahmu seperti agen properti yang memberikan tur kepada calon pembeli. Di pintu masuk ada ruang tamu. Ada sofa dan meja kecil dengan majalah lama dan permainan papan. Di depanmu ada TV layar datar dengan pemutar DVD. Sayangnya tidak ada internet, tapi film-film itu seharusnya bisa menemanimu. Di meja dekat sana, ada radio dan pengeras suara telekomunikasi yang sudah seperti telinga dan mulutmu ke dunia luar. Kamu juga punya perpustakaan dengan berbagai buku, klasik, kontemporer, dan genre apapun. Selama itu bisa membuat pikiranmu tetap sibuk. Dan jika itu tidak membantumu menghabiskan waktu, selalu ada konsol game video yang terhubung ke TV. Ah, iya, ada juga area gym. Sederhana sih. Cuma ada treadmill dan beberapa dumbbell. Kamu mencoba melakukan banyak kardio dan angkat beban agar tubuhmu bugar dan sehat. Ya, setidaknya untuk orang yang tinggal di bawah tanah seperti tikus. Tentu saja, kamu punya dapur. Ada kulkas kecil berukuran sedang dan wastafel stainless steel serta banyak lemari untuk menyimpan barang-barang. Kamu menghubungkan tempat ini dengan ledeng dan pipa yang membawa air minum bersih. Kalau sistem itu berhenti berfungsi, kamu masih punya simpanan air.
Kamar mandinya memiliki kloset yang berfungsi, wastafel, dan pancuran yang terhubung ke pompa air panas. Bahkan ada mesin cuci dan pengering di dekat sana. Ada juga area bengkel. Jadi, kalau ada yang rusak, kamu bisa memperbaikinya di sini. Kamu juga bisa membuat sesuatu dari barang bekas, kursi atau meja kalau perlu. Ada figurin kecil yang dipajang di rak untuk menemanimu. Turun beberapa anak tangga, ada tempat vital di bunker, rumah kaca. Rumah kaca ini diberi lampu dengan cahaya matahari buatan untuk alasan yang jelas. Kondisimu akan jauh lebih buruk kalau tidak ada makan buah dan sayur. Semuanya juga swasembada. Sayuran busuk atau hasil panen yang buruk akan dijadikan kompos untuk tanah agar tetap subur. Kamu sudah tak berharap mendapat protein dari daging, quinoa, kacang, lentil, kacang Arab, jamur, semua itu bisa menggantikannya. Dan kalau kamu tidak mendapat mineral yang dibutuhkan tubuh, kamu berhasil menimbun multivitamin. Vitamin D adalah vitamin yang paling dibutuhkan untuk hidup di bawah tanah tanpa matahari. Tak jauh dari kebun bawah tanah kecilmu ada kamar tidur. Ranjangmu ukuran queen, ada nakas di kanan, dan lemari kecil di kiri. Kamu tidak punya banyak baju, tapi siapa yang akan sadar kalau kamu memakai baju yang sama 2 kali? Tungau debu. Kamu menuruni tangga untuk mencapai ruang generator. Ada alasan letaknya jauh di bawah tanah dan ditutup bahan kedap suara. Generator itu menyala sesekali dan suaranya cukup bising. Alat itu juga tersambung dengan sistem ventilasi agar asapnya bisa dibuang keluar. Lalu ada ruang paru-paru. Kotak-kotak aneh ini adalah pompa yang akan menarik oksigen dari dunia luar. Tapi ada sistem filtrasi canggih untuk membersihkan udara sebelum memompanya ke naunganmu. Di bawah sini juga merupakan gudang. Semua barang cadangan disimpan di sini. Sofa, matras, wastafel tambahan, bahkan 2 freezer untuk makanan beku, untuk berjaga-jaga. Jadi, seperti apa kehidupan di dalam bunker? Pertama, buat sarapan dan nikmati secangkir kopi. Lalu kamu pergi ke radio komunikasi untuk mendengar apa ada kabar dari dunia luar. Sejauh ini tidak ada. Begitu selesai, kamu pergi ke rumah kaca untuk berkebun sebentar. Kamu sangat suka di sana karena seperti menikmati alam di luar. Setidaknya mirip-mirip. Kamu memetik apapun yang matang dan membawanya ke dapur untuk dicuci. Tapi tanpa disadari, sudah waktunya makan siang. Kamu membuat salad dengan mentimun, tomat, dan selada. Hidangan pendamping, pasta, dan kamu pun memakannya. Setelah makan siang, kamu memutar DVD yang sudah lama tidak kamu tonton. Setelah menonton film, kamu berkeliling dan memeriksa kadar oksigen juga air. Hari ini kebetulan adalah hari pemeriksaan generator juga. Kamu pergi ke ruang bawah tanah untuk melihat level bahan bakar dan filter oksigen. Sejauh ini aman, meski pikiran untuk tinggal lebih lama di sana membuatmu cemas. Bagaimana jika bahan bakarnya habis? Kamu menghabiskan beberapa jam di bengkel untuk mengotak-atik sesuatu. Sekarang ini, tak ada yang perlu diperbaiki dan kamu sedang tidak kreatif hari ini. Jadi, kamu pergi ke gym. Ini hari latihan kaki. Kamu merasa lelah. Dari dulu latihan kaki tidak pernah berubah. Tiba-tiba, sudah waktunya makan malam. Kamu menyeduh mie dan duduk di ruang tamu sambil mendengarkan lagu di pemutar musik. Tempat ini memakan biaya hampir 1,5 miliar rupiah. Dari menggali lokasi sampai ke pembangunan. Dan terakhir, memasang semua sistem yang diperlukan untuk bertahan hidup. Itu pun belum termasuk makanan cadangan dan aktivitas pribadi untuk bunker sendiri. Ya, kamu beruntung. Semua kemewahan itu membuat hidup indah. Setidaknya hampir. Tak ada kabar baru dari dunia luar setelah sebulan. Kamu memang aslinya introvert. Tapi tempat ini mulai membuatmu bosan. Kamu mulai kesepian. Suara radio membuatmu tersadar. Kresek-kresek doang? Bukan, ada suara orang yang teredam. Seseorang mencoba menghubungimu. Kamu langsung melompat ke radio komunikasi, hampir tersandung kaki sendiri karena terkejut. Kita berhasil! Ha! Emosimu meluap. Kamu sudah cukup terbiasa dengan kehidupan di bawah tanah. Tapi akhirnya, waktunya membuka pintu dan pergi ke dunia luar. Dinosaurus telah mendominasi bumi selama 170 juta tahun, kemudian lenyap. Menurut sejarah, asteroid seukuran kota besar terbang dari luar angkasa.
lalu menghantam semenanjung Yucatan sekitar 66 juta tahun yang lalu. Peristiwa ini menimbulkan dampak menakutkan pada lingkungan karena reruntuhan yang berterbangan kemudian menghalangi sinar matahari hingga tumbuhan mulai mati. Suhu di permukaan bumi ngedrop, banyak hewan harus bersusah payah untuk bertahan hidup, hingga akhirnya punah. Itulah yang telah diyakini oleh banyak paleontolog. Tapi mereka juga meneliti kalau dinosaurus justru mulai punah sebelum terjadi hantaman asteroid. Spesiesnya mulai berkurang sejak 10 juta tahun sebelum peristiwa dahsyat itu. Dino yang lebih tua gak cukup berevolusi untuk beradaptasi dengan semua perubahan lingkungan yang meliputi naiknya ketinggian air laut, masifnya aktivitas gunung berapi, dan periode yang lebih dingin. Dinosaurus lebih menyukai iklim hangat karena suhu tubuh mereka bisa lebih stabil. Hewan ini hidup di 7 benua, termasuk di Antartika. Saat itu, benua tersebut nggak sepenuhnya tertutup es. Sekitar 90 juta tahun yang lalu, Antartika masih berupa hutan hujan berawa-rawa, dan iklimnya sangat panas. Bahkan, lokasinya berlainan dari yang sekarang, yaitu sekitar 900 km dari Kutub Selatan. Saat itu, bumi kita punya iklim paling hangat. Permukaan laut masih 170 meter lebih tinggi dari sekarang, dan suhu permukaan laut tropis bisa mencapai 35 derajat Celcius. Di Antartika masih terjadi fenomena mirip malam kutub saat matahari nggak bersinar sama sekali. Tapi iklim di sekitar Kutub Selatan terbilang sedang dan bersahabat tanpa banyak lapisan es. Dinosaurus nggak meluruhkan kulit dalam serpihan besar sekaligus, seperti reptil di zaman now. Tapi menurut para ilmuwan, mereka meluruhkan kulitnya dalam serpihan kecil, mirip ketombe dinosaurus. Spesies dinosaurus Pegomastax kelihatan mirip landak dan burung beo. Rahangnya sepanjang 2,5 cm dan hewan ini termasuk pemakan tumbuhan. Dino ini berparuh pendek dan gigi panjangnya bisa runcing seiring waktu. Si dino kecil menggunakan gigi mirip guntingnya untuk memotong tumbuhan. Gigitan singa modern udah cukup menyakitkan loh, tapi masih kalah dengan gigitan T-Rex besar yang 2 kali lebih kuat. Gigitan Raja Dino ini paling kuat di antara semua hewan darat dan 3,5 kali lebih kuat dari pemegang rekor gigitan di zaman now, yaitu buaya air asin Australia. Gigi T-Rex juga paling panjang, ukurannya hampir 25 cm atau sepanjang iPad. Kebanyakan hewan modern berdarah panas atau dingin, tapi dinosaurus berada di tengah-tengahnya. Menurut perkiraan para ilmuwan, kebanyakan dinosaurus termasuk mesoterm. Jadi, aktivitas otot mereka akan menghangatkan tubuh, tapi suhu tubuh mereka juga bisa fluktuatif. Sejumlah dinosaurus seperti Triceratops dan Stegosaurus memiliki duri, lempengan tulang, tanduk, punuk atau struktur aneh lain di tubuhnya. Awalnya, para ilmuwan mengira struktur tersebut dipakai untuk pertahanan diri karena hewan ini nggak bergigi tajam atau bercakar melengkung untuk berburu. Tapi kemudian, mereka memperkirakan kalau bagian tubuh ini kemungkinan telah dipakai untuk menarik lawan jenis dan mengidentifikasi kawanannya. Spesies dino bernama Pachycephalosaurus juga punya tulang aneh di atas kepalanya. Di film-film, dinosaurus kelihatan menakutkan, sangat tinggi dan super besar. Tapi hewan ini kebanyakan sebesar manusia atau bahkan lebih kecil. Tulang besar lebih mudah menjadi fosil. Makanya kebanyakan spesies dino yang ditemukan berukuran raksasa. Eoraptor atau si perampas di pagi hari adalah dinosaurus paling awal. Dino ini berukuran kecil dan bergigi banyak. Namanya bisa begitu karena Eoraptor hidup di awal era dinosaurus. Tubuhnya cuma sebesar anjing German Shepherd. Tapi kemungkinan dino ini nggak begitu ramah. Punya punggung melengkung dengan lempengan tulang lancip dan ekor melengkung. Ankylosaurus merupakan versi armadillo raksasa dengan banyak duri. Titik terlemahnya terdapat di bawah perut lunaknya, tapi para predator yang memburunya harus membalikan tubuhnya dulu sebelum menyerang. Itu pun sangat sulit dilakukan karena senjatanya sangat ampuh. Para ilmuwan bahkan meyakini kelopak mata dinosaurus ini punya tulang. Sebagian dinosaurus termasuk pemakan daging atau tumbuhan, tapi ada juga yang makan batu. Spesies Gallimimus nggak bisa mengunyah semua tumbuhan yang dimakannya,
sehingga ia harus menelan batu untuk menghancurkan makanan tersebut. Gallimimus kelihatan mirip dengan persilangan antara dinosaurus dan burung, tapi ia nggak bisa mendribble bola basket karena pergelangan kaki depannya nggak bisa sejajar dengan lantai. Dan pastinya nggak bisa nyetak tembakan 3 poin. Dinosaurus paling besar umumnya pemakan tumbuhan. Dino pemakan daging atau yang disebut theropoda biasanya lebih kecil. Salah satu alasannya yaitu karena dino pemakan tumbuhan suka banget makan. Mereka bisa melahap banyak makanan, malah kadang juga menelan cabang pohon tanpa dikunyah dulu. Sebagian dino terbesar bisa makan 1 ton makanan setiap hari. Makanan seberat itu kurang lebih seukuran 1 bus. Dinosaurus pemakan tumbuhan juga lebih banyak dari spesies lain. Ilmuwan masih belum bisa mastiin kalau dinosaurus pemakan daging bisa melakukan koordinasi sendiri dan berburu dalam kelompok atau enggak. Kemungkinan besar spesies ini saling serang, terutama kalau nyangkut soal mangsa. Fosil dan bentuk tulang halus di dalam mata nunjukin kalau kebanyakan dinosaurus aktif di siang hari. Dan menurut para ilmuwan, cuma dinosaurus pemakan daging berukuran kecil seperti Velociraptor yang aktif di malam hari. Mereka berburu mamalia kecil yang mencari makan di malam hari saat dino besar sedang tidur. Mamalia tersebut termasuk hewan kecil pembuat liang yang telah bertahan dari dinosaurus dan zaman es dengan ngumpet di dalam tanah. Tapi nggak semua mamalia ngumpet dari dinosaurus kok. Sebagian hewan mungil berotak cerdik seperti Repenomamus akan nyuri telur dinosaurus besar. Hal ini nggak bisa dianggap remeh karena mereka harus mengelabui si induk dino. Para peneliti meyakini dinosaurus juga telah menggunakan sayapnya di atas tanah agar lebih cepat berlari saat menaiki medan miring. Dengan kebiasaan ini, mereka belajar terbang sampai ribuan tahun. Dinosaurus juga berbulu. Mereka berkerabat dengan burung, tapi spesies dinosaurus awal yang nggak bisa terbang juga punya bulu. Misalnya saja si raksasa, T-Rex berbulu. Penggambaran T-Rex di film-film nggak begitu akurat. Jangan harap T-Rex akan berlalu begitu aja cuma gara-gara kamu berdiam diri. Penglihatannya mungkin lebih tajam dari mata burung pemangsa di zaman now. Tanpa itu pun, daya penciuman mereka sangat tajam. Kalau mau kabur dari T-Rex mungkin bisa ngebantu sih. Menurut para ilmuwan, T-Rex bisa berlari secepat 19 km per jam. Tapi kalau lebih ngebut lagi, tulangnya bisa hancur. Sebagian dinosaurus punya ekor melebihi 14 meter. Bagian tubuh ini membantu mereka menjaga keseimbangan saat berlari, terutama pada dino yang berjalan dengan 2 kaki. Velociraptor nggak seperti burung pemangsa lain yang kita lihat di film-film, tapi lebih mirip dengan ayam prasejarah. Tubuhnya kecil, kira-kira sedikit lebih besar dari kalkun, dan setinggi 0,6 meter. Kemungkinan tubuhnya diselimuti bulu, tulangnya berongga mirip burung, dan kebanyakan hidup soliter. Meski begitu, spesies dino ini diperkirakan paling cerdas, karena dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, otaknya tergolong besar. Dino ini secerdas burung unta, dan kata Velociraptor ini berarti si pencuri yang gesit. Stegosaurus bertubuh jumbo, punya lempeng tulang runcing dan otak kecil seukuran kacang walnut atau jeruk nipis. Hewan ini punya sistem AC sendiri. Para peneliti mengatakan durinya dipenuhi dengan pembuluh darah untuk mengangkut darah. Dan mereka mengusulkan teori kalau Stegosaurus mendinginkan tubuhnya dengan mekanisme ini. Dimorphodon adalah reptil terbang yang punya rentang sayap 2,4 meter dan gigi multifungsi. Gigi yang menancap di rahang atasnya lebih panjang, lebih tajam, dan lebih gampang dipakai untuk menangkap makanan di dalam air. Gigi di rahang bawahnya lebih efektif dipakai untuk mencengkeram buruan sembari berpindah. Kemungkinan dinosaurus pertama kali ditemukan di Tiongkok, tepatnya 3.500 tahun yang lalu. Saat itu, belum ada yang tahu tentang dinosaurus, jadi mereka mengira kalau gigi yang mereka temukan sebagai gigi naga. Hadrosaurus punya paruh mirip bebek dan lebih dari 1.000 gigi. Kalau giginya tanggal, gigi baru bisa terus tumbuh. Telur dinosaurus sangat besar, bahkan ada yang sebesar bola pantai. Wah, telur segede itu pasti mantap banget ya kalau mau dimasak. Baryonyx adalah penggemar berat ikan. Namanya berarti cakar berat, karena memang dino ini punya cakar besar dan memanjang. Jari kakinya kelihatan kayak jempol semua. Saat menangkap ikan, ia memakai cakar ini sebagai tombak.
Mosasaurus juga terkenal di film-film. Tubuhnya nggak begitu mirip dengan dinosaurus, tapi lebih menyerupai kada laut. Hewan ini berkerabat dekat dengan biawak dan ular. Seperti ular, mulut Mosasaurus bisa membesar saat menelan makanan. Geraknya sangat cepat, karena tubuhnya dilengkapi dengan sirip ekor dan alat gerak seperti sirip. Jadi nggak punya lengan dan kaki. Para peneliti meyakini dino ini punya indera penciuman dan persepsi kedalaman yang lemah, sehingga mereka harus mengembangkan teknik berburu yang unik, yaitu menunggu mangsanya muncul di permukaan air untuk menghirup udara.